Penggalangan opini dan mengarahkan kepada kepentingan tertentu adalah hal yang menurut kami merupakan tindakan yang tidak gentle. Sebagai sama-sama penegak hukum, kita mengetahui bahwa di pengadilanlah kita bertarung dengan beradu argumentasi, bukan tindakan berkuar-kuar di luar pengadilan menggalang opini. Apakah penasihat hukum yang telah dipilih oleh terdakwa tidak mempercayai pengadilan, ataukah penasihat hukum yang tidak yakin dengan argumentasinya itu di pengadilan? Tapi bagi kami, penuntut umum lebih mempercayai dan meyakini bahwa majelis hakim tidak akan terpengaruh oleh tekanan dan opini yang berkembang di luar pengadilan. Karena majelis hakimlah yang akan menilai dan menyimpulkan tentang adanya perbuatan dan kesalahan terdakwa di persidangan yang mulia ini dengan prinsip penegakan hukum tidak boleh dikorbankan oleh adanya tekanan dan opini yang berkembang di luar persidangan. Dilanjutkan majelis. Terima kasih. Mohon dilanjutkan majelis. 2. Materi pokok pembelaan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah kami pelajari dengan seksama uraian nota pembelaan pledoi dari terdakwa Widodo dan tim penasihat hukum yang pada intinya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara ini memberikan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Widodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. 2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa Widodo dari segala dakwaan atau tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari semua dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa Widodo tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. 3. Tanggapan penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa di dalam persidangan ini kerap kali kedudukan antara penuntut umum dan tim penasihat hukum berada pada posisi yang secara diametral, yang seakan terbagi dua oleh garis pemisah yang bernama kepentingan. Terkesan bahwa penuntut umum sebagai wakil dari negara dalam melakukan penuntutan dianggap oleh sementara pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Demikian pula sebaliknya, advokat yang merupakan representasi dari kliennya terkesan juga tidak hanya untuk memastikan terjaminnya hak-hak terdakwa, bahkan akan berusaha pula untuk membebaskan terdakwa dari berbagai tuduhan yang didakwakan kepada kliennya. Padahal dalam rangka penegakan hukum pidana, seharusnya posisi antara penuntut umum dan penasihat hukum tidak terbelah dalam dua garis pemisah seperti itu, karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama untuk mencari kebenaran material warhead. Meminjam pernyataan Sacipto Raharjo bahwa di antara penegak hukum haruslah membangun corporate culture dan menjadi peserta aktif untuk memenangkan kepentingan yang lebih besar yang bernama mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat, bringing justice to the people. Bertolak dari pemikiran seperti itu, maka dalam menyampaikan tanggapan replik atas nota pembelaan pledoi yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, maka kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapi satu persatu nota pembelaan pledoi tersebut, melainkan beberapa hal yang secara substansial perlu kami tanggapi. Mencermati uraian nota pembelaan pledoi yang disampaikan oleh terdakwa Widodo dan tim penasihat hukum terdakwa yang walaupun diajukan secara berlainan, namun kami anggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari dua nota pembelaan tersebut, menurut hemat kami setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan tanggapan. Tanggapan penuntut umum akan disajikan secara sistematis, yaitu: 1. Perkara aku hanya berdasarkan penilaian Edison Effendi yang tidak kredibel dan independen. Bahwa dalam nota pembelaannya pada halaman 2 Romawi, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Edison Effendi tidak kredibel dan mempunyai konflik kepentingan. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut kami menanggapi sebagai berikut: bahwa keterangan yang bersifat diminta, maka ahli tersebut membuat laporan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penyidik. Laporan keterangan ahli dimasukkan di dalam berita acara penyidikan, maka keterangan yang diperoleh demikian dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana keterangan ahli, sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 KUHP.
ini diterangkan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 106 KUHP huruf C menyebutkan bahwa keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Begitupun keterangan ahli dimaksud telah diminta dan diberikan di sidang berbentuk keterangan lisan dan secara langsung dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah. Maka dengan penuhnya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Mengenai konflik kepentingan dalam berperkara, KUHP mengaturnya dalam pasal 157 dan dalam pasal 220. Setiap pejabat yang ikut ambil bagian mengadili perkara dalam hal-hal tertentu wajib mengundurkan diri. Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera tanpa kecuali wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila antara diri mereka dengan terdakwa maupun dengan perkara yang sedang diperiksa terdapat hubungan tertentu. Alasan pengunduran diri bisa karena adanya hubungan keluarga saudara atau semenda dan atau pejabat yang bersangkutan mempunyai kepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa. Sehingga mengenai ahli yang digunakan oleh penyidik memiliki konflik kepentingan, conflict of interest, dengan pokok perkara sama sekali tidak diatur dalam KUHP. Terdakwa atau penasihat hukum terdakwa kiranya perlu diperingatkan dalam memberi penafsiran terhadap pengertian dia sendiri berkepentingan atas perkara yang sedang diadili, baik langsung maupun tidak langsung. Jangan sampai terjerumus ke arah penilaian subjektif dari terdakwa. Oleh karena itu, dalam memberi penilaian atas pengertian ini benar-benar objektif, agar jangan sampai hal ini dimanfaatkan terdakwa secara tidak tepat atau dengan etikat buruk. Yahya Rahab dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid 2. Bahwa selain hal tersebut di atas, hasil penyelidikan ini tidak semata bergantung pada keterangan ahli Edison Effendi dimaksud. Namun ada alat bukti yang lain yang diperoleh penyidik, yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta barang bukti yang akan kami buktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa yang menentukan sah tidaknya seorang menjadi ahli adalah wewenang majelis hakim. Apakah pendapat ahli akan digunakan atau tidak terserah masing-masing pihak. Dengan demikian, pendapat penasihat hukum tersebut tidak berdasar dan tidak berasan, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. 2. Surat dakwaan dan tuntutan disusun dengan fakta yang salah kutip. Bahwa dalam nota pembelaannya pada halaman 9, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan menggunakan fakta yang salah kutip. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa dalam proses pengadaan proyek remediasi adalah merupakan rangkaian beberapa kegiatan, di mana dalam surat tanggal 13 Februari 2008 tertulis to authorized officer, ref administration technical data evaluation result of tender nomor 7861 XK, bioremediation service in SLS operation, adalah merupakan bagian dari pengumuman lelang yang kemudian diikuti dengan pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis nomor 018-S-EVA-SPA-2008 tanggal 14 Februari 2008. Dan dengan demikian pendapat penasihat hukum tersebut tidak berdasar dan tidak berasan, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. 3. Tuntutan pidana atau rekuisitor penuntut umum adalah ultra petita. Adapun alasan penasihat hukum terdakwa pada halaman 6 Romawi sampai dengan 7 Romawi menyatakan bahwa tuntutan pidana adalah tuntutan ultra petita adalah tidak mendasar dan tidak cermat dalam membaca dan menganalisa surat dakwaan dari penuntut umum. Karena di dalam surat dakwaan penuntut umum sudah jelas menyebutkan bahwa Pasal 3 Kepmen LH nomor 18 tahun 2003 yang menyebutkan ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan seterusnya secara biologis sebagaimana maksud dalam ayat 1 mengacu kepada PP nomor 18 tahun 1999 dan seterusnya. Sedangkan pembahasan mengenai ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang kami cantumkan dalam surat tuntutan adalah diperoleh berdasarkan fakta-fakta persidangan. Bahwa walaupun di dalam perkara akuo terdapat kaitan dengan lingkungan hidup, tidak serta-merta diterapkan Undang-Undang lingkungan hidup. Bila dicermati dengan baik, walaupun ada keterkaitan dengan masalah lingkungan hidup, yaitu pengolahan bahan berbahaya dan beracun atau B3, akan tetapi perkara akuo ini tidak sedang mengadili masalah tersebut,
dalam perkara aku tidak hanya masalah pengolahan limbah B3 semata, terdapat peran melalui tindakan dari negara yang diwakili oleh BP Migas, sehingga kondisi tersebut menempatkan delik korupsi menjadi lebih spesialitas banding Undang-Undang Lingkungan Hidup. Maka penerapan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi dalam perkara aku tidak melanggar azas sistematik spesialis.